Bab 190. Menerjang masuk ke grup CH. Setelah menelepon Bloody, Kingston pun jongkok di pinggir jalan di luar komplek menunggu jemputan. Setelah kira-kira setengah jam, Bloody baru muncul. Dia membuka kaca mobil dan melambaikan tangannya ke arah Kingston. "Kak Kingston, sini masuk." Kingston menghampiri mereka dan naik ke kursi penumpang depan, kemudian dia pun melihat Sini duduk di belakang. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Bloody bertanya, "Kak Kingston, aku sudah melihat berita, 4 keluarga besar ini ingin cari mati. Berani mencari masalah dengan perusahaan kakak ipar, bagaimana kalau aku menelepon Belantara Selatan dan memanggil beberapa anggota kita ke sini?" "Sudah, tidak usah." Kingston mengibaskan tangannya. Bloody pun berkata, "Kak Kingston, meskipun kamu sudah mengundurkan diri, tapi anggota-anggota kita di Belantara Selatan semua mengakuimu sebagai atasan. Asalkan kamu mengatakan satu kalimat saja, ada banyak orang yang akan lari ke sini. Terlebih lagi sekarang kondisi kekuatan di sini sangat tidak stabil, kekuasaan kita kecil di sini, kita mau bagaimana bertarung dengan orang?" Bloody mulai menganalisa kekurangan dan kelebihan mereka. Di masalah ini, dia adalah orang luar, dia melihat segalanya dengan sangat jernih. Meskipun New Generation sudah dibeli dan sudah berdiri, tapi uang di akun perusahaan tidak banyak. Kalau selanjutnya kita mau mengembangkan New Generation, maka kita sudah pasti harus menggunakan sejumlah besar uang. Di tabunganku masih ada 10 miliar yuan, tapi ini sama sekali tidak cukup. Semua kekuatan besar punya kekuatan bawah tanah mereka sendiri. Kalau kita tidak melatih dan membentuk pasukan kita sendiri, kita mana bisa apa-apa. Kak Kingston, kamu berikan saja perintah, aku diam-diam pulang ke Belantara Selatan, menghasilkan 100 atau 200 miliar bukanlah masalah besar, kemudian diam-diam membawa anggota kita kemari. Kingston melihat Bloody. Analisa Bloody ini lumayan bagus. Yang akan dia hadapi selanjutnya adalah organisasi bisnis yang sesungguhnya. Forces Business Alliance, Perhimpunan Sukarela Yongheng dan juga keluarga-keluarga besar dari ibu kota, tidak peduli yang manapun, pasti punya dana yang cukup dan mempunyai kekuatan bawah tanah milik sendiri. Dia berpikir sejenak, kemudian berkata, "Boleh juga, sekarang New Generation memang sedang membakar uang, kamu pulang dan pikirkan cara mendapatkan uang, meskipun aku sekarang sudah bukan naga hitam lagi, tapi kamu masih seorang jenderal, ingin mendapatkan uang bukanlah hal yang susah. Di saat yang bersamaan, bawa beberapa ratus orang ke sini, harus yang punya kemampuan 1 lawan 100, tapi, jangan menarik perhatian orang luar." "Baik." Bloody mengangguk. Dari perang sungguhan berpindah ke perang bisnis adalah tantangan yang sangat besar. Namun membuat sangat semangat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di luar gedung perkantoran farmasi CH. Bloody berbalik dan berkata, "Bocah, kamu diam di mobil, jangan berlari sembarangan." "Baik." Sini mengangguk kuat. Kingston dan Bloody turun bersamaan. Mereka berdua menggantung sebatang rokok di mulut dan berjalan menuju farmasi CH. "Berhenti, kalian ada urusan apa?" Belum mendekati, sudah ada beberapa security yang menghampiri mereka dan menunjuk Kingston dan Bloody dengan tongkat listrik. Kingston tersenyum tipis, "Pergi beritahu Diana Lin, katakan Kingston Jiang datang berkunjung." Kingston Jiang. Kingston Jiang naga hitam atau Kingston Jiang suami Klutang. Nama Kingston Jiang ini sudah menggetarkan Jiang Song. Karena naga hitam juga bernama Kingston Jiang. Menantu keluarga Tang juga bernama Kingston Jiang. Seorang security tertawa, "Ini masih harus ditanya. Lihat saja sudah tahu ini adalah Kingston Jiang yang tidak berguna." Kingston Jiang yang tidak berguna ingin menemui komisaris. Kalaupun Kingston Jiang yang dulunya adalah naga hitam datang, dia juga harus membuat janji. Para security ini sama sekali tidak menganggap Kingston Jiang. Jangankan dia, kalaupun yang datang adalah Kingston yang satunya lagi, memangnya kenapa? Kingston berkata dengan wajah santai, "Benarkah? Kamu lebih baik coba telepon Diana Lin, kalau tidak, kalian tidak akan bisa menanggung akibatnya." "Ho, kamu mengancamku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu masuk,
kamu bisa melakukan apa? Beberapa security itu menatapi Kingston dan Bloody seperti melihat orang bodoh, ekspresi mereka mengejek. Ekspresi Kingston pun berubah serius dan berseru, hajar. Satu kata ini keluar, Bloody langsung maju. Beberapa security tadi seketika terjatuh ke lantai, mengeluarkan suara erangan kesakitan. Ada orang yang membuat keributan, minta bantuan. Security yang berbaring di lantai langsung mengeluarkan walkie-talkie dan meminta bantuan. Baru saja selesai meminta bantuan, dadanya langsung diinjak. Kingston dan Bloody berjalan masuk ke gedung farmasi CH sambil menginjak beberapa security yang berbaring di lantai. Baru saja masuk, mereka langsung melihat beberapa puluh security menerjang ke arah mereka. Tidak usah menahan diri, asalkan jangan sampai mati. Kingston berkata sambil menerjang maju. Kurang ajar, bunuh mereka. Beberapa puluh security membawa tongkat listrik dan menerjang dengan ekspresi kejam. Security yang berlari di paling depan langsung mengangkat tongkat listrik di tangannya dan mengayunnya ke kepala Kingston. Kingston mengangkat tangannya dan menghadang tongkat listrik itu, kemudian mengarahkan tinjunya ke pergelangan tangan security itu. Security itu berteriak kesakitan. Kemudian, dadanya ditendang, dia pun seketika terbang ke belakang dan terjatuh di lantai sambil berteriak kesakitan. Kingston dan Bloody sudah pernah melewati ratusan peperangan, lautan api saja sudah pernah mereka lewati, hanya beberapa puluh security bukanlah lawan mereka. Tidak sampai 1 menit, beberapa puluh security sudah jatuh di lantai. Di lantai paling atas, kantor Diana Lin. Seorang sekretaris yang seksi dan cantik berlari masuk, ekspresinya panik. Direktur Lin, ada masalah besar, di luar ada seseorang yang bernama Kingston Jiang melabrak masuk, dia sudah melukai seratusan security. Apa? Ekspresi Diana berubah dan dia langsung berdiri. Brak, pintu kantor ditendang. Kingston dan Bloody berjalan masuk. Melihat kedua orang ini, ekspresi Diana pun berubah serius. Kingston berjalan masuk dan duduk di sofa, dia mengeluarkan sebatang rokok, Bloody langsung menyalakan rokok itu. Ekspresi Kingston terlihat serius, Diana Lin, nyalimu sangat besar, berani menyusahkan istriku. Diana ketakutan, keningnya berkeringat dingin. Teringat dengan kenyataan Kingston Jiang sudah bukan naga hitam, ketegangan di hatinya baru menghilang setengah. Dia melipat kedua tangannya dan melihat Kingston dengan tatapan merendahkan, kemudian berkata dingin, Kingston Jiang, kamu mau berbuat apa? Tempat ini adalah CH Group, membuat keributan di CH Group, kamu ingin masuk penjara. Kingston langsung berdiri. Aura menakutkan meledak dari tubuhnya. Aura ini pun menekan Diana Lin, tubuhnya mundur sedikit. Kamu sudah bukan naga hitam lagi, kamu tidak punya hak untuk memerintahku, keluar sekarang juga, aku akan menganggap hari ini tidak terjadi apapun, kalau tidak, aku akan melapor polisi. Melapor polisi? Kingston tertawa. Meskipun aku sudah bukan naga hitam, tapi kamu pikir polisi berani menangkapku? Kamu tahu siapa orang di sampingku ini? Dia adalah jenderal di Belantara Selatan, pangkat bintang 1. Mendengar kata-kata ini, Diana pun mundur beberapa langkah. Dia menatapi Kingston dan berkata dingin, apa yang kamu inginkan? Kingston berkata, besok istriku akan datang untuk membatalkan perjanjian secara damai, kamu tidak boleh menyusahkannya, kalau tidak. Dia mengangkat tangannya, di tangannya muncul sebuah jarum akupuntur. Syung! Jarum akupuntur di tangannya terbang keluar. Diana hanya mendengar suara angin di samping telinganya. Kingston pun berbalik pergi. Di saat dia berbalik, beberapa helai rambut Diana yang ada di samping telinganya pun terjatuh. Wajahnya langsung memucat. Ketika Kingston sudah pergi, dia baru sadar kembali. Melihat rambut yang terjatuh di lantai, dia pun menghirup nafas dalam. Kemampuan yang sangat menakutkan, kemampuan naga hitam tidak terbandingi, sebuah jarum akupuntur saja sudah bisa mencabut nyawa orang. Dada Diana bergerak naik turun. Kekuatan naga hitam terlalu kuat, terlalu menakutkan.
Kalau Kingston ingin membunuhnya, dia sekarang sudah mati. Setelah Kingston pergi, seorang lelaki berjalan masuk. Diana sadar kembali dan menyapanya, kakak. Orang ini adalah Desmond Lin. Desmond menghampirinya dan melihat ke arah lantai. Dia melihat beberapa helai rambut hitam yang ada di lantai. Dia membungkuk dan memungut rambut-rambut itu, dan melihatnya dengan teliti. Ekspresinya perlahan-lahan berubah serius. Kekuatan pergelangan tangan yang sangat menakutkan, serangannya cepat, tepat dan kejam, sebuah jarum akupuntur lebih menakutkan daripada pistol. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Diana mengelap keringat di keningnya. Desmond berkata, ikuti apa maunya, meskipun dia sekarang sudah bukan naga hitam, tapi kekuatannya tetap sangat menakutkan. Kita tidak boleh menyinggung beberapa pihak itu, tapi kita juga tidak boleh terlalu mendesak bocah ini. Selanjutnya, kamu di Jiangzhong harus diam saja, jangan bertindak gegabah, jangan bergabung dengan organisasi bisnis dengan mudahnya. Kalau ada yang tidak bisa kamu putuskan, langsung melapor ke keluarga utama. Baik. Diana mengangguk. Bersambung.